Ini udah kelihatan ya? Udah aman. Oke. Oke, sip. Oke, thank you Mbak Nurul. Halo semua, perkenalkan saya Ivan Nugraha, diminta oleh tim Apiari untuk eh, ngisi materi ini, Understanding Product Management Framework. Sekarang eh, saya sendiri sedang kerja di ruang guru, product manager, dari tahun lalu itu di ruang guru, sebelumnya di Evermost, terus di Bukalapak, di PT Lapi Difusi, itu anak perusahaan ITB kayak gitu, pernah di BUMN juga di dua. Lalu eh, ini produk-produk yang pernah ditangani ya. Kalau di ruang guru ini saya megang CRM platform dan RoboGuru. Kalau RoboGuru tuh itu solver ya. Jadi kalau misalnya anak-anak gitu, SD, SMP, SMA gitu kesulitan ngejawab PR kayak gitu, dia bisa nanya tuh ke RoboGuru kayak gitu. Jadi kalau misalnya soal itu pernah ada di RoboGuru atau ada soal yang mirip di RoboGuru, nanti RoboGuru akan ngasih penjelasan jawaban atau ngasih jawabannya kayak bisa ngebantu anak-anak itu ngejawab PR kayak gitu. Terus di Evermost itu ngehandle reseller platformnya, terus di Bukalapak sempat ada buka mobil, buka motor, buka sen, buka global, sama sempat ngehandle integrasi sama Dana juga sih. Itu paling pengalaman produknya. Kalau di Difusi Sampelindo 2 itu kebanyakan sebagai programmer kayak gitu. Jadi background saya sebelumnya, sebelum jadi PM itu jadi programmer. Oke, ini materi yang akan disampaikan sekarang ada product mindset, ada define user problem, ada plan and prioritize, eh, ada plan and prioritas produk, dan ada product performance analysis. Ini sebenarnya kita sharing-sharing aja ya, sharing berdasarkan pengalaman kayak gitu. Soalnya ketika kita ngomong product management framework itu kan banyaknya kayak art gitu ya, jadi kayak seni kayak gitu, ada bener nggak ada yang salah. Cuman ketika ada framework kayak gini, biasanya ada beberapa framework yang sering dipakai nih di tempat-tempat yang sudah mature kayak gitu gitu. Nah, mungkin di kesempatan kali ini saya paling akan menceritakan dasar yang saya yakini dan selama ini sering dilakukan kayak gitu, sama contoh framework yang pernah dan sering dipakai ketika ngebuat atau mendeliver sebuah produk kayak gitu. Oke, lanjut ke product mindset ini. Untuk product mindset, sebelum kita lanjut, mungkin eh, pada bisa jawab dulu di chat. Kira-kira kalau kita bilang produk, itu apa ya kira-kira? Bisa pada ngasih pendapat, kalau produk itu apa sih gitu. Mana nih teman-teman? Oke. Oh, udah ada yang jawab tuh. Barang ada jasa, sesuatu yang akan dipasarkan konsumen. Oke, lalu apa? Fitur atau aplikasi yang menjadi solusi terhadap suatu masalah user. Layanan dan fitur, sesuatu yang diperjualbelikan dan nilai guna. Oke, oke, banyak ya jawabannya gitu. Eh kalau dari jawabannya sendiri beragam gitu dan banyak, dan kalau bisa kita googling di internet juga ya pasti jawabannya beda-beda kayak gitu. Ini produk ini definisinya banyak gitu. Cuman kalau dari saya sendiri sih meyakini sebenarnya produk itu ya apapun sesuatu yang di sekitar kita, apapun itu gitu. Baik itu tadi ada yang bilang barang bisa, jasa bisa, atau fitur atau aplikasi kayak gitu. Apapun itu, kalau misalnya itu itu akan bisa dipakai oleh kita, kita bisa bilang itu sebuah produk kayak gitu. I think that in the bisa juga gitu. Tapi kalau saya sih tadi ya, jadi sebenarnya kalau saya itu di yang sekarang ini definisinya adalah produk itu ya udah semua sesuatu, baik itu bisa barang, bisa jasa kayak gitu ya, itu yang bisa dipakai oleh kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nanti akan berlanjut ke ini, apa sih good product kayak gitu? Apa sih produk yang bagus? Produk yang kita bilang bagus itu apa gitu. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa ya segala sesuatu yang di sekitar kita, bisa barang, bisa jasa yang bisa dipakai oleh kita gitu. Kalau good product di
term ini adalah produk yang bermanfaat bagi saya gitu. Kalau saya bisa bilang bahwa sebuah produk adalah bagus, produk itu bermanfaat bagi saya gitu. Nah, itu definisi yang kita pakai di sini ya. Jadi produk itu bisa apa aja, bisa barang, bisa fitur, bisa jasa, atau bisa apa aja gitu, aplikasi yang tadi disebut-sebutin teman-teman kayak gitu, tapi ketika dibuat term good produk apa, itu yang bermanfaat. Nah, akhirnya kita akan menemukan sebuah istilah baru gitu, ada product mindset gitu. Ini kayaknya product mindset ini gitu, atau misalnya kalau dari eh, jabatan di sebuah kantor ada yang namanya product manager atau yang product owner kayak gitu, itu kan sebenarnya hal yang baru ya di Indonesia kayak gitu. Kayaknya sebelum 2013 kayak gitu orang tuh bingung gitu apa sih product manager, apa sih product owner kayak gitu, product mindset apa gitu. Nah sebenarnya si product mindset ini bukan sesuatu yang baru sih, cuman ketika udah semakin kesini orang-orang tuh menyadari bahwa kita tuh harus punya namanya product mindset, di mana product mindset itu adalah pendekatan di mana kita harus mendeliver value ke customer. Atau product mindset itu adalah pendekatan yang bisa bilang bahwa kita fokusi masalah dari user ketika ngebuat sebuah produk gitu. Ini jadi hal yang penting. Kenapa? Karena semakin kesini kayaknya dari bisnis sendiri semakin menyadari gitu bahwa ketika mendeliver sebuah bisnis dan biasanya bisnis itu melahirkan sebuah produk kayak gitu, yang ingin diatasi itu adalah masalah pengguna gitu. Tadi kalau saya bilang bahwa good product itu adalah produk yang bermanfaat bagi saya, maka bermanfaat itu adalah ketika berhasil mengatasi masalah yang saya punya kayak gitu. Makanya muncullah istilah product mindset ini. Nah, si product mindset ini eh, akhir-akhir ini dianggap penting. Kenapa dianggap penting? Soalnya nanti akan berhubungan sama bisnis juga gitu. Biasanya ketika produk yang dipakai itu disukai dan mengatasi masalah pengguna itu, maka pengguna itu akan memakai produk itu dan akhirnya si bisnis ini bisa menjual atau bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang dijual itu. Jadi produk ini akhirnya beriringan sama bisnis. Kalau bisnis itu ingin mendapatkan keuntungan, dan ketika mendapat keuntungan itu dengan menjual sesuatu, baik itu tadi ada barang, ada jasa, ada aplikasi, ada fitur kayak gitu, gimana caranya supaya mengatasi masalah pengguna. Ketika mengatasi masalah pengguna, penggunanya pakai terus sudah kayak gitu, ya berarti dia bisa mendapat keuntungan dari bisnis. Nah makanya sekarang tuh digaungkan ya udah product mindset itu penting. Sekarang banyak role baru nih di perusahaan-perusahaan, ada product manager kayak gitu. Nah itu yang namanya product mindset. Nah ketika product mindset ini muncul gitu, akhirnya muncul kesadaran untuk gimana sih caranya ngebuat produk yang benar-benar disukai pengguna, yaitu produk yang bisa mengatasi masalah dari orang lain gitunya. Nah, makanya akhirnya salah satu framework yang terkenal ini kayaknya mungkin udah pada tahu juga gitu, ada yang pernah baca, ada yang pernah ada yang namanya Double Diamond Framework. Double Diamond Framework ini terkenal di dalam istilah design thinking ya. Jadi kalau misalnya design thinking kayak gitu, biasanya si Double Diamond Framework ini jadi hal yang wajib kayak gitu diceritakan gitu. Nah, Double Diamond Framework ini ada dua hal sih yang dia ceritakan. Yang pertama adalah ada yang pertama ini di bagian research, yang kedua ini di bagian desain. Ini ada yang biru dan ada yang kuning. Yang biru ini artinya gimana caranya kita memastikan uh, ingin memecahkan masalah yang tepat gitu. Jadi gimana caranya kita menemukan sebuah problem definition dari problem yang banyak itu dan kita memastikan ingin memecahkan masalah yang tepat. Sedangkan yang di bagian kanan ini gimana caranya kita menemukan solusi atau produk yang tepat sasaran yang memberikan hasil yang diharapkan, yaitu mengatasi masalah tadi. Makanya ada dua hal yang muncul itu. Jadi pertama ada masalah, yang kedua ada solusinya gitu. Di bagian pertama fokus ke kita mendesain
apa yang dibutuhkan, masalah apa yang ingin kita selesaikan. Kalau di bagian kanan ini, solusi apa yang bisa kita berikan untuk mengatasi masalahnya. Kalau di istilahnya adalah di bagian kiri ini ada design the right thing, di bagian kanan ada design things right. Oke. Nah, di framework Double Diamond ini banyak digunakan gitu, dan kayaknya untuk kesempatan kali ini saya akan sharing untuk Double Diamond Framework ini ya. Jadi materinya ini berhubungan sama Double Diamond Framework yang tadi diceritakan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi berarti di yang pertama tadi adalah kita fokus untuk menemukan masalah apa sih yang ingin kita selesaikan gitu. Ini tuh kalau misalnya, mmm, apa ya, ada quote dari Einstein kayak gitu, katanya kalau dia punya waktu 1 jam kalau nggak salah, 55 menitnya itu akan dipakai untuk mencari masalah yang benernya tuh apa gitu. Baru 5 menitnya itu, digunakan untuk menemukan solusi yang tepat gitu. Nah, sama dengan Double Diamond Framework ini gitu, eee, yang difokuskan di awal-awal itu adalah, menemukan masalah yang tepat, masalah apa sih yang ingin kita selesaikan gitu. Ujung-ujungnya dari yang pertama ini kita akan menemukan yang namanya problem definition, yaitu masalah yang ingin kita fokuskan dan selesaikan kayak gitu. Nah, di Double Diamond Framework ini ada 2 hal, yang pertama adalah biasanya ada yang, eee saya lupa divergen, konvergen tuh kalau kita menyebar tuh divergen atau konvergen ya? Saya lupa. Divergen itu menyebar atau mmm, ya divergen itu menyebar, konvergen itu kan, menyambung. Oh ya, internet putus-putus atau gimana? Enggak. Putus-putus atau ini dari Mbak? Ini agak agak nge-lag tapi udah oke sih, Iya, Mas. tadi udah oke. Oh, oke oke. Nanti kalau misalnya itu kasih tahu aja ya. Ya. Oke oke, sip sip. Nah, jadi ada yang kita bilang itu menyebar gitu, dari satu lain terus udah kayak gitu, dari yang titik lain itu, dari yang udah menyebar tutupan lagi gitu. Jadi dari divergen ke konvergen kayak gitu. Nah, gimana caranya kita menemukan sebuah masalah gitu, untuk menemukan sebuah masalah sendiri, eee, biasanya kita harus fokus pada pengguna. Tadi kan bisa bisa dibilang ya, produk yang dibuat itu kita ingin mengatasi masalah pengguna. Produk yang baik adalah produk yang bisa mengatasi masalah pengguna dan memberikan nilai kayak gitu. Nah, nanti akan muncul istilah yang namanya customer centric gitu. Karena ketika kita ingin mencari sebuah masalah, membuat produk yang bagus, dan yang ending-nya mengatasi masalah, yang pertama harus dilakukan adalah kita harus tahu kebutuhan customer itu apa. Nah, nanti akan ada istilah namanya customer centric, di mana itu yang digaung-gaungkan, yaitu misalnya biasanya kalau company, dia prioritize kebutuhan dan, interest dari penggunanya dalam membuat produk, maka itu adalah perusahaan yang bisa membuat atau mendeliver produk yang bagus kayak gitu. Dan biasanya pengguna tuh akan ganti ke kompetitor kayak gitu kalau misalnya si perusahaannya tidak bisa menemukan kebutuhan pengguna itu seperti apa. Nah, gimana caranya menemukan kebutuhan atau mengetahui customer itu gitu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita sebut ada primary method, yang kedua adalah secondary method. Nah, primary method ini adalah metode-metode yang biasanya kita langsung berhubungan dengan customer kayak gitu. Biasanya dengan primary ini kita bisa langsung berhubungan dengan customer, melihat customer, melakukan sesuatu kayak gitu. Ada contohnya ini adalah interview dan survei kayak gitu. Kedua adalah direct observation. Interview itu wawancara, kalau misalnya survei kita bisa nyebar kuesioner kayak gitu. Kalau observation sendiri, gimana caranya kita datang ke suatu tempat yang ada penggunanya dan melihat pengguna melakukan sesuatu atau memakai produk kita, dan kita mengamati mereka, apa sih yang mereka butuhkan, pain point mereka itu yang kayak gimana gitu. Nah, itu observation. Kalau secondary method sebenarnya kita juga bisa mengetahui, customer kita dengan cara secondary method. Contohnya itu ada secondary research, jadi kita ngelihat research dari, laporan-laporan atau jurnal atau dari buku kayak gitu. Mmm,
dari research yang udah ada kita bisa ngambil kesimpulan kira-kira customer ini butuhnya apa gitu. Contohnya misalnya kayak ada laporan dari Nielsen dan kayak gitu ya, sering ada kayak gituan. Yang kedua adalah internal brainstorming. Kalau internal brainstorming ini misalnya contohnya di internal perusahaan kita brainstorm antar sama pegawai kayak gitu, kira-kira kita kan kira-kira user kita kayak gimana dan butuhnya apa gitu. Primary method dan secondary method ini kadang-kadang bisa saling melengkapi, kadang-kadang juga tidak perlu dilakukannya. Yang penting adalah kita bisa menemukan apa yang kita butuhkan dan masing-masing punya kelebihan kekurangan kayak gitu sih. Kalau yang secondary method jelas ya jauh lebih murah karena tidak ada aksi yang dilakukan ke customer kayak gitu, tapi kalau primary method itu pasti harus ada cost yang dikeluarkan karena kita emang mendatangi customer kayak gitu. Interview, wawancara itu efektif, tapi itu butuh waktu, survei itu bisa mendapatkan user yang banyak, dan itu bisa saling melengkapi kayak gitu. Cuman kadang-kadang kayak survei gitu ya, ada survei bias kayak gitu kan ya. Kadang-kadang ketika kita survei, kita harus mencari kebutuhan yang, mencari target survei yang tepat, terus udah kayak gitu, kalau udah ada survei yang banyak juga, kita harus pilah lagi datanya. Kayak misal, kemarin sempat trending gambarnya kayak gini ya, jadi kayak apakah people suka mengisi survei kayak gitu, kita sebarin survei kayak gitu, terus nanti, kita dapat ya 90% suka, 10% nggak suka gitu. Tapi apakah data ini valid? Belum tentu kan ya. Soalnya bisa aja sebenarnya yang tidak suka survei, tidak suka mengisi survei itu dia nggak ngisi surveinya kayak gitu. Itu contohnya. Nah ini direct observation gitu, contohnya misalnya waktu saya kemarin sempat megang buka mobil gitu, sempat buka mobil kan jualan mobil kayak gitu, kita berusaha mengatasi masalah sales kayak gitu, dan waktu itu datang ke IMS, terus udah kayak gitu pura-pura jadi pembeli kayak gitu, sudah kayak gitu si sales itu kan nawarin mobil ke kita gitu ya. Itu saya nggak mau beli mobil juga, soalnya emang nggak ada duitnya yang pertama, terus yang kedua, waktu itu IMS kan di Jakarta ya, saya KTP-nya bukan KTP Jakarta kayak gitu, tapi ya pura-pura beli mobil aja, terus udah kayak gitu, kan observasi sales itu kayak gimana, nanti kita bisa mengatasi masalah sales kayak gimana. Itu contoh dari direct observation kayak gitu. Nah, itu jadi ketika kita udah punya primary method atau secondary method kayak itu, nah kita bisa ngebuat yang namanya persona kayak gitu. Persona ini artinya kita berusaha membuat karakter kayak gitu, kira-kira user kita kayak gimana, dan itu akan merepresent user yang mungkin menggunakan produk kita. Misal kita punya website atau kita punya produk kayak gitu, kita bisa ngebuat persona kayak gitu. Nah dari persona itu kita biasanya mencatat profilnya, goals-nya apa, motifnya apa, behavior-nya apa, pain point-nya apa. Nah, biasanya ketika kita mulai mendefinisikan masalah kayak gitu, untuk sebuah produk kayak gitu, atau misalnya kita ide produk kayak gitu, biasanya kita ngebuat 3 sampai 6 persona pengguna kita gitu. 3 sampai 6 ini dianggap cukup representatif untuk menggambarkan kira-kira user-user kita tuh kayak gimana, kayak gitu. Ini contohnya saya di kanan ini ada gambar Koraikul kayak gitu. Jadi dia punya goals untuk mempublikasikan restorannya, komunikasi kayak gitu. Eh, Dia nggak tahu caranya mendesain. Terus udah kayak gitu dia nggak punya waktu untuk mendesain kayak gitu, dia nggak punya budget untuk desain kayak gitu. Nah, dari frustration itu, atau misalnya kita bilang itu pain point itu, kira-kira kita bisa mengatasi apa kayak gitu. Nah, itu nanti kita ngebuat semacam 3 sampai 6 persona, terus sudah kayak gitu, dari sana kita cari tuh masalah yang penting yang ingin kita fokusin yang mana. Nah, dari persona tadi akhirnya nanti akan ketemu namanya user problem statement ini, atau yang kita sering bilang UPS ini, biasanya nanti ada kayak gitu kalimat yang bisa menjelaskan kebutuhan user dan kenapa itu penting bagi usernya gitu. Jadi ending dari yang tadi diamond yang pertama itu adalah kita bisa menemukan fokus masalah yang kita tangani, dan biasanya dalam bentuk user problem statement atau UPS ini. Contohnya misalnya kalau saya bilang tadi yang RoboGuru tadi gitu, saya bisa bilang problem statement-nya adalah siswa
sulit untuk menulis PR mereka di aplikasinya RoboGuru kayak gitu. Itu problem statement gitu. Tapi di problem statement-nya jangan sampai loncat kayak gitu, loncat ke solusi gitu. Jadi jangan ngebuat problem statement kayaknya ini user ingin butuh fitur gimana caranya si PR mereka bisa difoto dan dikasihin ke kita kayak gitu. Nah, itu adalah contoh problem statement yang buruk kayak gitu. Jadi ending dari diamond yang pertama itu adalah kita ngebuat definition dan biasanya dibuat dalam user problem statement. Nah, lebih jelasnya untuk masalah mengetahui user gitu, ingin tahu masalahnya kayak gimana kayak gitu, itu akan dijelaskan lebih lanjut di event besok ya harusnya ya. Dari Flow harusnya nanti di besok itu akan lebih banyak membahas gimana caranya tahu customer, mendefinisikan masalah atau melihat customer kita bagaimana kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, yang lebih dalam itu kayaknya bisa dibahas besok kayak gitu. Oke, lanjut ke plan dan prioritas produk. Nah, kita masuk ke yang bagian 2 gitu. Kita udah punya problem definition tadi dalam bentuk QPS itu, terus sudah kayak gitu kita ingin jadi solusi kayak gitu. Nah, gimana caranya? Nah, ini sama kayak tadi itu menyebar kayak gitu, terus sudah kayak gitu menyatu lagi. Menyebarnya kayak gimana? Biasa kita nanti punya list of kandidat solusi. Kita biasanya ngedevelop, biasanya kita ngetes atau kita biasa melakukan sesuatu kayak gitu. Gimana caranya supaya kita bisa menemukan solusi yang tepat kayak gitu gitu. Nah, dari yang develop sama tes ini sebenarnya akan muncul beberapa kayak gitu. Tapi nanti ya yang kita bahas gitu. Nah, biasanya untuk diamond kedua ini yang biasanya dilakukan pertama adalah ngebuat visi produk kayak produknya belum ada ya. Jadi di visi produk ini kita ngebuat produknya kayak gimana, terus udah kayak gitu biasanya ada yang namanya product vision document. Nah, product vision document ini biasanya ada user problem product, business reasoning, ada success metric, sama ada roadmap kayak gitu. Biasanya kalau kita ngerancang produk kayak gitu, apalagi di awal kayak gitu, ada kayak ginian gitu. Termasuk yang roadmap ya, soalnya nggak mungkin si aplikasi ini langsung jadi sangat besar kayak gitu kan. Kita harus ngebuat tahapan-tahapan kayak gitu. Nah, dari product vision document ini nanti biasanya dipecah lagi nih jadi PRD kayak gitu. Setiap tahapannya nanti akan ada PRD. Yang mungkin udah pada tahu ya, requirement dokumen, yang isinya adalah dokumen yang isinya requirement dari produknya kayak gitu. Nanti ini akan dikasih ke stakeholder atau orang-orang yang berkaitan dengan produk. Nah, ketika kita di diamond kedua ini, makanya ada istilah MVP. Kan tadi di atas ini kita lihat ya, ketika kita mendesain sebuah solusi gitu, bisa ada develop, ada tes kayak gitu. Dan biasanya karena konvergen tadi ya, ini banyak kayak gitu, maka solusi yang muncul itu sangat banyak dan biasanya kita belum tahu nih yang mana yang efektif untuk kita menjadi solusi masalah yang tadi gitu. Makanya ada yang namanya MVP. MVP ini digunakan untuk mengetahui kira-kira kandidat solusi mana sih yang paling cocok gitu dengan effort yang paling kecil yang bisa kita buat gitu. Kita bisa menentukan apakah solusi ini bisa sesuai nggak sama masalah yang tadi. Ini kayak gambar ini udah sering banget lihat kayak gitu ya oleh teman-teman juga gitu. Jadi ketika kita ngebuat MVP kayak gitu, usahakan dengan effort yang seminimal mungkin, dan tetapi menuju ke tujuan yang benar gitu. Kayak misalnya ketika kita ngebuat MVP, untuk ngebuat mobil kayak gitu, bukan ngebuat roda dulu, terus 2 roda, tapi kita MVP-nya adalah gimana caranya supaya user itu bisa berpindah tempat, maka kita bisa pakai skateboard atau sepeda kayak gitu, urutan development-nya seperti itu. Contohnya Airbnb gitu, MVP-nya ya udah dia punya website, dia bisa ngelisting, bisa host, bisa travel. Sebelum sekarang dia untuk menguji apakah beneran ini adalah solusi untuk masalah user, ya udah dia buat semacam website kayak gini. Nah, terus udah kayak gitu, ketika kita melakukan definisi solusi juga, ini kayak di Lean Startup ya, ini kayaknya besar yang kayaknya udah sering dibaca juga oleh teman-teman kayak gitu. Itu biasanya kan gimana caranya supaya kita ada ide di kode atau secepat mungkin, udah kayak gitu di measure secepat mungkin,
Terus dari data yang didapatkan itu kita bisa belajar untuk ngebuat ide baru, apakah ini valid atau enggak, atau butuh improvement atau enggak, atau kita ganti ke ide yang lain. Nah, itu eh, itu yang eh, dilakukan ketika kita melakukan eh, konvergen solusi tadi gitu. Nah, ketika kita udah banyak juga, kita akan dihadapi kan ya. Ini kita punya banyak fitur, kita banyak kandidat produk kayak gitu. Yang mana sih yang harus kita lakukan duluan kayak gitu gitu. Nah, biasanya yang paling penting dari list of feature atau the list of product yang kita udah buat itu adalah melakukan perankingan. Perankingan di sini artinya dari list feature dan produk tadi kita list, kita kasih angka kayak gitu, yang mana yang paling tidak penting kayak gitu. Ialah kita punya list sebuah kandidat fitur atau kandidat produk kayak gitu, yang mana yang paling bisa mengatasi masalah, yang mana yang paling nggak bisa mengatasi masalah. Ketika ngebuat prioritas produk sendiri biasanya ada beberapa pertimbangan gitu, kayak visi misi perusahaan apa, yang sesuai dengan visi misi perusahaan apa gitu. Impact-nya yang paling besar yang mana, kapasitas orangnya kayak gimana, cost-nya kayak gimana gitu. Nah, itu biasanya jadi pertimbangan untuk prioritas produk kayak gitu. Nah, makanya ketika ranking ini biasanya hal-hal yang tadi akan jadi trade off kayak gitu, yang mana yang paling penting. Nah, akhirnya biasanya akan ada prioritizing framework kayak gitu. Nah, prioritizing framework ini kadang-kadang dipakai di suatu tempat atau kadang-kadang di suatu perusahaan sendiri ada yang pakai, ada yang pakai ini, ada beberapa kayak 2x2 atau rice scoring atau Moskow kayak gini. Ada yang pakai, ada yang pakai metode lain, tapi masing-masing itu punya berbagai metode kayak gitu. Ini saya ngasih contoh aja, ada 3 metode untuk melakukan prioritizing, ada 2x2, ada rice scoring, sama ada Moskow gitu. Masing-masing perusahaan bisa beda, tapi intinya sih tadi melakukan ranking kayak gitu. Nah, yang pertama ini adalah yang 2x2. Yang 2x2 ini sebenarnya kita melakukan pembagian antara impact dan effort gitu. Ketika kita mempertimbangkan impact dan effort kayak gitu, yang harus kita lakukan adalah melakukan perankingan berdasarkan impact low effort itu pasti paling tinggi, high impact high effort itu yang kedua, low impact low effort yang ketiga, low impact high effort itu yang keempat. Cuman nanti endingnya yang kedua dan ketiga ini biasanya akan agak bisa ketukar-tukar sesuai dengan kapasitas tim juga kayak gitu. Engineering yang ada sekarang apa, misal ada yang tersedia atau yang front end yang tersedia kayak gitu. Kalau kita berbicara dengan development aplikasi kayak gitu ya. Yang kedua adalah rice scoring gitu. Rice scoring ini sebenarnya simpelnya adalah 2x2 tadi, impact versus effort, ditambah panel lainnya itu reach confidence. Reach itu adalah kira-kira si solusi ini atau produk ini atau fitur ini dia akan mencapai berapa user kayak gitu. Kalau confidence ini kira-kira kita punya kepedean gimana untuk project ini bakalan sukses. Yang terakhir tuh adalah framework Moskow gitu. Kalau framework Moskow ini sebenarnya kita melakukan pembagian produk atau fitur tadi berdasarkan must have, should have, could have, sama have. Kalau must have itu kayaknya emang harus ada gitu. Kalau should have ini harus ada tapi mungkin nggak sepenting must have gitu. Kalau could have tuh kita ngerasa ini harus ada tapi kayaknya butuh analisis lebih atau ada konsiderasi lain gitu. Want have to itu adalah sesuatu yang nggak usah dilakukan. Nah, biasanya ketika orang meranking itu di product management kayak gitu ya biasanya di antara pakai 3 ini atau misalnya ada framework sendiri. Tapi yang penting adalah melakukan ranking. Nah, contoh-contoh REST framework ini tadi ya, jadi ada reach itu berapa, ada impact-nya kayak gimana, confidence-nya gimana, effort-nya gimana, nanti misalnya biasanya suka ada kalkulasi kayak gitu, cuman kalkulasinya biasanya macam-macam juga di berbagai company kayak gitu, atau kadang-kadang juga akhirnya pakai feeling kayak gitu, yang penting adalah reach, impact, confidence, dan effort-nya itu biasanya terjabarkan dengan baik sehingga kita bisa melakukan ranking kayak gitu. Kalau Moskow itu contohnya kayak tadi kita ngebagi ada must, ada should, ada must, ada could, ada want kayak gitu.
kalau contohnya misalnya kita punya requirement gitu, user bisa login ke website gitu, itu wajib kan ya, harus ada, jadi must kayak gitu. Terus misalnya ada fitur forgot password gitu, itu penting tapi kayaknya nggak harus ada dulu gitu, bisa show kayak gitu. Bisa ngeganti account details itu must. Kalau misalnya bisa kirim email supaya ngeganti account page kayak gitu, kayaknya itu bisa-bisa aja, mungkin bisa berimpact tapi harus diteliti lagi apakah orang prefer kirim email atau enggak, kita taruh di quote kayak gitu. Terus yang terakhir misalnya, kalau ngeklik phone number itu bisa langsung nelpon ke nomornya, kayaknya itu nggak sangat penting, jadi ya udah itu jadi one kayak itu contoh framework. Nah, untuk ngebuat produk, itu atau proses development produknya ini kayaknya akan lebih banyak dibahas di event 2 hari lagi ya, oleh Puri kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu tentang product development, prosesnya kayak gimana, lebih detail itu kayaknya bisa ikut ke yang hari Jumat nanti. Nah, ini yang terakhir, ada product performance analysis. Product performance analysis sendiri, setelah tadi kita sampai ke yang tadi ya, kita udah develop, udah tes kayak gitu kan kita akhirnya deliver dan listen ya. Listen ini adalah gimana caranya kita melihat apakah solusi kita ini berhasil atau enggak. Kalau nggak berhasil, maka kita akan kembali lagi ke awal kayak gitu, untuk mengetes solusi yang lain. Nah, untuk, biasanya ketika kita melakukan, analisis dari performa produk kayak gitu, ini ada beberapa hal yang biasanya kita pantau gitu. Ada financial data, engagement data, user data, events data, atau kategori data kayak gitu. Nah, financial data sendiri biasanya ini yang kita pantau sebagai seorang product owner atau seorang yang memantau produk kayak gitu, biasanya berhubungan dengan bisnis. Misalnya number of order, number of GMV gitu. Kalau misalnya saya di homework solver kayak gitu, di Roboguru, biasanya financial data yang saya perhatikan adalah, seberapa sering user yang sudah melihat jawaban di Roboguru ini dia convert jadi membeli produk yang ada di ruang guru. Engagement data berkaitan dengan seberapa engage user ke aplikasi atau ke produk kita. Contohnya di Roboguru tadi, biasanya saya pakai number of asking user atau rating conversion. User data juga biasanya dipantau, misalnya number user of visit, number of user who download apps kayak gitu. Events data, kalau events data tuh biasanya kita memantau event-event apa yang dilakukan oleh user. Misalnya berapa sih yang search question, berapa yang ngeklik sebuah tombol kayak gitu. Atau kategori data. Kalau kategori data biasanya contohnya di homework software yang tadi Roboguru, biasanya kita pantau adalah mata pelajaran apa sih yang populer atau kelas berapa yang sering nanya atau jenjang apa SMP atau SMA. Nah, untuk yang type of analysis, biasanya, seorang product manager itu memantau produknya dengan cara menganalisis yang pertama adalah growth-nya, apakah ini tumbuh atau enggak, jumlah user-nya nambah atau enggak, jumlah kliknya nambah atau enggak. Funnel analysis, nanti ada contohnya, sequence event dari sebuah purpose kayak gitu, segmentation sama distribution analysis, various karakter dari total user population-nya, dan retention analysis. Retention itu seberapa retain user terhadap aplikasi kita. Contoh dari funnel analysis ini misalnya contohnya, kalau misalnya kita punya sebuah iklan di Facebook gitu, ada tahapan-tahapan pertama ngeklik Facebook Ads, ada visit App Store page, ada download and install, ada app launch, ada start registration, ada complete registration kayak gitu. Yang ngeklik misalnya dari 100 orang, 95 orang itu ke App Store. Dari 95 orang yang ke App Store, 70 itu download. Terus setelah download dan install itu 65, yang registrasi 40, yang complete registration 30. Nah, biasanya funnel ini nanti kita pantau kayak gitu dan kita cari yang mana sih yang paling parah drop-nya kayak gitu. Kalau di sini misalnya contohnya dari app launch ke start registration-nya itu drop-nya cukup jauh 25% kayak gitu. Nah, jangan-jangan ada yang masalah nih, kenapa orang-orang nggak registrasi kayak gitu. Itu contoh funnel analysis. Nah, segment distribution analysis biasanya kita kategoriin user kayak gitu. Contohnya misalnya kita punya berbagai macam user, terus udah kayak gitu kita kategoriin dari yang sering belanja, dari yang paling nggak sering belanja, atau dari yang kadang-kadang belanja kayak gitu.
nanti kita tentuin sebenarnya user yang paling sering belanja ini kontribusinya berapa persen ke peningkatan tujuan kita atau metrik kita kayak gitu. Kayak waktu dulu saya pernah luncurin Bukasen kayak gitu, terus udah kayak gitu di Bukasen ini kan sebenarnya kayak aplikasi gimana caranya supaya orang bisa manggil si Cepat, Ninja atau JNT kayak gitu supaya mereka bisa ngirim barang tanpa pergi keluar rumah kayak gitu, dan dari satu aplikasi bisa manggil berbagai macam dari kurir kayak gitu. Nah, waktu itu akhirnya ketahuan bahwa ada yang makainya itu, ada yang penjual online, ada orang biasa yang sering ngirim, sama ada orang yang kadang-kadang ngirim kayak gitu. Nah, akhirnya kita fokus ke orang-orang yang penjual online itu karena ternyata mereka meskipun jumlahnya dikit, cuma 20% user, tapi itu menghasilkan 80% user Dempi kayak gitu. Nah, ini contohnya ketika kita fokus terhadap tujuan, mungkin kita bisa aja produk kita tuh nggak sesuai market ini. Kayak ada meme yang sering muncul kayak gitu, 50.000 mbak, mahal amat. Oh, kemahalan ya berarti bukan target marketnya gitu. Kadang-kadang emang kita harus fokus ke suatu target market yang tadi distribusi. Ini ada retention analysis. Kalau retention analysis biasanya pakai cohort kayak gitu. Misal di April 27 ini dia usernya 79, pas minggu pertama 22% yang bertahan, minggu kedua 19% kayak gitu, dan seterusnya kayak gitu. Itu kalau retention analysis biasanya kita pantau juga. Dan yang terakhir tuh setelah kita melihat data, biasanya kita ngambil user feedback kayak gitu sih. Kalau user feedback ya bisa sama kayak tadi, dari data analysis, ada user interview, ada survei, ada usability testing, sama ada A/B testing. Mungkin itu kayaknya kalau dari materinya. Mungkin masuk ke pertanyaan aja, atau dari Mbak Nurul ada pesan dulu ya kalau nggak salah.